أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا في رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Para bunda-bundaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul di majelis taklim Raudatul Ilmi ini, yang apabila dimaknai Raudatun itu artinya taman, al-ilmu itu ilmu, tamannya ilmu. Mudah-mudahan Raudatul Ilmi nanti menjadi wasilah untuk kita semuanya untuk menikmati yang namanya Raudatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Karena salah satu untuk mendapatkan surga itu tidak lain dan tidak bukan adalah dengan ilmu. Diangkat derajatnya orang itu dikarenakan ilmu juga. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Mengapa? Dikarenakan banyak pagi hari seperti ini ibu-ibu yang lainnya repot semuanya. Ya, Bu ya. Banyak dari ibu-ibu pagi-pagi itu ribet. Ada yang masak, ada yang A, B, C, D, ada yang nganter anak. Nah, yang lebih parah lagi, kalau ada yang nganter cucu juga. Yang lebih parah lagi, pagi-pagi sudah nongkrong gibah. Nah, maka termasuk dari ibu-ibu yang terpilih, bunda-bunda pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberikan izin untuk datang yang namanya ke majelis ilmu. Ya. Mudah-mudahan ini tanda Allah mengangkat derajat bunda-bundaku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Karena elegan sekali. Di akhir zaman seperti ini masih ada ibu-ibu, ada bunda-bunda yang sempat untuk mengisikan waktunya hadir di majelis ta'lim. Ya. Maka kami yang diamanai untuk menyampaikan materi-materi pengajian ini hendaknya juga bersungguh-sungguh di dalam menyiapkan materi tersebut. Bukan hanya sekedar datang, di dalamnya yang kami omongkan hanya sekedar gabrus, gitu ya. Maka betul-betul bunda-bunda sekalian, kami dari kemarin tuh iopol. Pas aku se-6 tapi nyiapin kematian dia. Saya takut
Bu Nur kemarin Ustaz ada inspirasi judul enggak? Niki Bu Nur ada 10 saya kasih untuk mulai tentang persiapan. Nah, tapi ketika kami mempelajari juga akhirnya sadar, oh ternyata yang namanya meninggal atau wafat itu tidak mengenal umur, tidak mengenal keadaan, tidak mengenal sehat atau sakit. Nah, maka bunda-bundaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan syukur kepada Allah dipertemukan untuk sama-sama mempelajari ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Bundaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ini kalau minta izin dulu, mohon maaf, mungkin bunda-bunda sekalian ada yang umuran ibu saya. Ibu saya itu kelahiran 65 ya. Nah, gitu. Mas saya Pak Ustaz. Oke, ibu saya itu kelahiran 65. Kami sendiri kelahiran 87. Oh, anakku itu pasti. Anak. Jadi kami mohon maaf kalau enggak sopan istilahnya nuturi wong tua itu. Ya, cuman kami itu berniat menyampaikan ini, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini tersampai juga di sanubari ibu kami gitu. Ya. Karena kami kan perantau jadi jauh dengan orang tua. Nah, untuk memulai kajian kita pada pagi hari ini, izinkan saya mengawali kajian ini untuk sebuah pertanyaan. Kalaulah hari ini kita mendapat kabar akan ada tamu penting yang datang ke rumah, kira-kira apa yang kita lakukan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Mesti disapu dulu rumahnya. Pokoknya yang gak enak di enek-enek nih loh ya. Biasanya dahare jangan tewel, tiba-tiba beli lauk nasi padang, beli daging dan lain sebagainya ya. Gerak lantai disapu semuanya, dipel semuanya, ruangan tamu yang tadinya kayak kapal pecah berubah menjadi yang estetik seperti yang ada di Instagram itu. Hidangan disiapkan semuanya, bahkan bantal yang miring pun dilurus nih, yang biasanya diluruskan semuanya. Nah, ini mengapa? Karena kita ingin menyambut tamu ini dengan sebaik-baiknya, ya. Karena kita ingin menyambut tamu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau tamu itu bukan manusia, melainkan kematian? Melainkan kematian. Apakah kita juga sudah sibuk merapikan diri? Sudah disibukkan merapikan diri kita? Atau justru rumah kita yang rapi, lemari kita yang rapi, rekening kita yang rapi, tetapi sholat kita masih berantakan, hubungan kita dengan keluarga masih retak, utang juga masih belum diselesaikan, dan hati masih dipenuhi iri dan rasa dendam, ya. Jadi bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita itu memperhatikan ketika seorang meninggal dunia, semua orang akan sibuk merapikan sesuatu. Ada yang merapikan tubuhnya dengan memandikan jenazah, ya. Ada yang merapikan kain kafannya, ada yang merapikan liang kuburnya, ada yang merapikan administrasi, surat-surat, harta warisan dan sebagainya. Namun ada satu hal yang tidak bisa dirapikan oleh siapapun setelah kematian datang, yaitu amal kita. Karena kita ini pasti akan dirapikan, dimandikan, disolatkan, dikuburkan oleh orang lain. Akan tetapi setelah itu selesai semua, what happened? Bahasa mocorotene, what happened? Aya naon? Ono opo. Tidak ada yang bisa mengganti sholat ibu yang ditinggalkan. Ingat-ingat, tidak ada anak yang bisa menggantikan sholat ibu yang pernah ditinggalkan. Tidak ada suami yang bisa mengganti taubat istrinya yang tertunda.
Tidak ada keluarga yang bisa menghapus dosa-dosa kita sebelum sempat kita sesali. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengantarkan kita sampai liang kubur. Setelah itu kita sendirilah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yattabi'ul mayyit salasa, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fal yarji'u isnani wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ada 3 hal yang mengiringi mayit. Pertama keluarganya, kedua hartanya, yang ketiga amalnya, dan 2 itu akan kembali dan 1 akan menetap, yaitu amal kita yang kita lakukan ketika kita masih dalam keadaan hidup di dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi bunda-bundaku sekalian, seringkali kita ini berkata, nanti ajalah, kalau sudah tua saya akan lebih rajin ngaji. Ya. Ada yang banyak berkata seperti itu, apalagi ibu-ibu muda yang masih umur 30-an. Orang tua pas tua pas ngaji ya. Nanti aja kalau anak sudah benar-benar besar saya akan memperbaiki sholat. Ada yang berstatement seperti itu. Ada juga yang mengatakan nanti kalau sudah pensiun saya akan lebih banyak bersedekah. Itu ya. Masalahnya tidak ada seorang pun yang diberitahu kapan kata nanti itu berakhir. Karena Allah mengingatkan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak menangguhkan kematian seseorang apabila ajalnya telah datang, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan pernah kita itu mengatakan nanti dan nanti. Kita tidak tahu nanti itu kapan, kelakon apa enggak. Ada orang pedenya nanti aja kalau sudah tua. Iya kalau sampai tua. Ada yang mengatakan nanti saja kalau sudah pensiun. Kalau sampai pensiun. Kalau tengah jalan dipecat orang nggak mati kan? Pecat orang nggak ada penghasilan. Dan lain sebagainya. Nah, lanjutannya, karena itulah kajian kita hari ini bukan tentang bagaimana menghadapi kematian, tetapi bagaimana merapikan kehidupan sebelum kematian itu datang. Mudah-mudahan sekalian, sebab orang yang paling siap menghadapi kematian bukanlah orang yang paling tua usianya, bukan pula yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang setiap hari berusaha memperbaiki dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini mari kita renungkan bersama 4 hal yang harus segera kita rapikan sebelum kematian atau ajal menjemput, agar ketika Allah memanggil kita, kita dapat kembali padanya dengan hati yang tenang, dengan qalbun salim. Mudah-mudahan juga kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Karena ketika kita dipanggil oleh wahai hambaku, itu berarti kedudukan kita tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tinggi kecuali seorang hamba. Tetapi kalau pandangan duniawi mengatakan hamba itu adalah budak, tetapi di hadapan Allah adalah orang yang betul-betul taat di hadapannya. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi budak-budakku sekalian, ada 4 hal yang harus dirapikan sebelum ajal menjemput kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya. Yang pertama, al-islamu atau islahul alaqah ma'allah. Kita rapikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama yang harus kita lakukan atau rapikan adalah hubungan kita
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan yang paling utama untuk dirapikan sebelum kematian adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika seorang meninggal dunia, yang pertama kali akan dihisab adalah amal ibadahnya, terutama sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat kita. Jika hubungan Allah dengan kita itu baik, maka ia akan lebih mudah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Ulama salaf pernah mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha ma bainahu wa bainan nas. Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya sesama manusia. Mungkin mudah-mudahan saya ada masalah dengan orang lain, mungkin tentang hutang yang sulit dibayar, mungkin ada silaturahmi yang putus tidak bisa sulit untuk menyambungnya karena sudah kadung genting. Ya, apalagi ibu-ibu itu kalau sudah benci sama tetangganya itu, mati aja gak ditakziahi kan? Insyaallah. Yang paling parah lagi, kami berkali-kali bercerita, ada juga sampai mewariskan permusuhan. Pokoknya makmu mati, ojo sampai berhubungan dengan keluarga. Itu jadi malah jadi dosa, jadi jadian. Karena memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Merapikan hubungan dengan Allah berarti memperbaiki sholat kita agar lebih khusyuk, ya, dan tepat waktu. Memperbanyak membaca Al-Quran, membiasakan zikir, memperbanyak istighfar kita, serta segera bertobat ketika melakukan dosa. Ya. Sekarang kami tanya, mudah-mudahan sekarang kalau sholat subuh itu tepat waktu ya, insya Allah ya. Nah, insya Allah kami banyak bertemu kok ini jamaah yang di Baitur Rahman biasanya. Ya. Ada juga memperbanyak baca Al-Quran. Kita lihat satu hari itu berapa lembar kita baca Al-Quran. Sekarang sampai 1 juz, apa juz, setengah juz. Maka kita ini kan biasanya semangatnya kalau Ramadan ya Bu ya. Ramadan itu wah juz-juz kita sampai juz Al-Fuqat aja ditabrak. Bulan puasa. Membiasakan zikir, membiasakan istighfar, ya, karena jangan sampai lidah lisan kita itu terbiasa dengan ucapan-ucapan fahisyah, ucapan-ucapan yang kotor. Dan segera bertobat ketika melakukan dosa. Membiasakan zikir itu bagaimana ibu sekalian? Apakah harus setelah sholat aja? Zikir itu kapan-kapan bisa. Zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati. Sambil naik motor, subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah. Masa alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Jangan nauzubillah. Masa nauzubillah nanti kayak enak. Bismillah dulu sebelum masa. Bismillah dulu sebelum apa-apa. Memperbanyak istighfar, banyak-banyak istighfar. Jangan menunggu usia tua untuk menjadi lebih dekat kepada Allah, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal akan datang. Ya. Ini mungkin muda-muda yang masih punya anak-anak di umur 20-an bisa menjadikan nasihat untuk mereka. Karena sekarang ini tradisi untuk ngaji itu paling enggak umur 40 ke atas. Umur 40 ke bawah itu rata-rata masih senang-senangnya menikmati dunia.
Kayak bunda-bunda sekarang kan mayoritas 50 ke atas gitu. Mayoritas. Sama bapak-bapak juga seperti itu. Rata-rata yang ikut pengajian rutin habis maghrib sampai isya itu anak-anak pang semua ya, pensiun-pensiun. Anak pang semua ya. Nah, contoh dalam kehidupan nyata, mudah-mudahan sekalian, seorang ibu sangat perhatian terhadap kebutuhan keluarganya. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk memasak, menyiapkan bekal anak, dan mengurus rumah hingga semuanya rapi. Ya. Namun karena kesibukan itu, ia sering menunda sholat hingga sampai hampir habis waktunya. Misalnya kalau subuh oke lah, rata-rata kalau bunda-bunda bangun jam 3 itu rata-rata tepat waktu. Tapi biasanya yang molor itu zuhur, asar, ya, sama isya biasanya. Kalau enggak, dianya itu asar itu udah sarip, asar maghrib itu loh ya, mepet-mepet ya. Istilahnya tinggal setengah jam lagi, tinggal berapa menit lagi dia azan maghrib. Biar nggak bolak-balik untuk wudhu dan lain sebagainya. Karena saya kayak gitu. Bahkan terkadang sampai lupa membaca Al-Quran selama berhari-hari. Coba kita tanyakan pada diri kita, yang di yang di rak-rak kita itu, mushaf kapan kita terakhir membacanya? Ya. Maka kan sekarang kan pakai HP, beda ibu-ibu. Ya, rasanya pakai HP sama pakai mushaf beda. Sekarang kan pakai, ya boleh pakai HP boleh, ini boleh. Padahal rumah yang rapi memang membuat keluarga itu nyaman, tetapi hati yang dekat dengan Allah akan membawa keberkahan bagi seluruh keluarga. Makanya resep untuk rumah rapi, jangan terlalu banyak barang. Ya, jangan terlalu banyak barang. Kalau sekarang itu ada musim apa Bu di media sosial tuh, decluttering, ya? Membersihkan barang-barang yang tidak pernah dipakai lagi. Panci-panci yang sudah dari zaman Nabi Adam dulu, nah, itu sudahlah ganti lah. Kalau enggak bisa ditambal taruh di depan rumah kita, mungkin ada yang ngambil. Ya, baju-baju. Kadang kan ibu-ibu ini kan bajunya sudah satu lemari, waktu mau berangkat kondangan, gawe apa sih yo kene baju lah itu apa? Gak duwe kelambi itu. Jilbab aja kadang kan tiap minggu itu datang terus paket-paket ya. Nah itu lawannya istimewanya wanita di situ. Ustadz Koro yang duwe bojo masalah. Oh, sama aja. Keistimewaan wanita seperti itu. Ya. Koro saja ya, duwe bojo. Makanya kalau berbicara tentang wanita yang paham, makanya seorang dai itu kalau menyampaikan materi harus lakon dulu. Ya. Jangan belum punya anak udah ngomong tentang parenting. Mendidik anak agar menjadi soleh yang solehat. Belum punya anak 4 kecil nakal semuanya. Kalau punya anak 4 tiap hari rame kayak kita Pak budrek deh. Rasain. Sakinah mawaddah warahmah. Nah, tapi belum pernah menikah. Oh, belum ngerti dia asbak melayang itu gimana? Iya, makanya harus lakukan dulu. Gak pernah, gak mungkin namanya keluarga itu gak punya masalah. Yang berbeda itu menyikapi masalah tersebut. Ya, manusiawi. Jangan pandang ustadz itu bisa bohong semuanya, kulit kok. Semuanya pasti diuji dengan masalah. Nah, rumah yang rapi itu memang keluarga kita nyaman, akan tetapi ketika yang menghidupkan rumah tersebut, ingat, ibu-ibu itu, seorang istri itu adalah jantungnya rumah. Ketika jantung itu sakit, rumah semuanya sakit.
Ya, Bu, ya. Coba jajal. Orang dikei duit jajan sebulan ya. Nah, itu mesti ibu apa istri itu pusing, emosi naik. Wah, keadaan rumah itu. Nah, coba kalau tiap minggu, ayo betul ya, ayo belanja ya. Ah, itu adem betul. Ah, ya. Apalagi kalau istrinya itu, apalagi kalau ibu-ibunya itu selain merapikan rumah, hatinya juga rapi ibadahnya, sholatnya tepat waktu, baca Qurannya nggak penyanting, tinggal walaupun hanya satu lembar, insya Allah keluarga itu berkah, anak yang soleh soleha, rumah sederhana tapi adem ayem. Ya. Kalau rumah itu ada anak kecil nggak mungkin nggak berantakan ibu-ibu. Ya. Tetapi walaupun berantakan tetap sabar. Punya cucu, apalagi punya cucu. Uti itu habis ngecat rumah semuanya kan. Nah, putunya teko, bawa krayon. Nah, habis itu. Maka bunda sekalian, ketika azan berkumandang, ia mulai membiasakan menghentikan pekerjaannya sejenak untuk memenuhi panggilan Allah. Ya, dihentikan dulu. Yang tadi nyuci, wah sudah sampai spin ini, udah stop dulu, wudhu dulu. Kan bisa di pause. Masak juga kan bisa dijeda. Nanggung Ustaz, nanggung ya. Nah, seorang bunda juga harus meluangkan waktu 10 atau 15 menit setiap hari untuk membaca Al-Quran dan membiasakan istighfar setelah sholat. Baca Quran sehari itu paling ngabisin berapa tuh, Bu? Paling banter setengah jam kalau lancar satu juz. Kalau terbata-bata 10 menit apa 15 menit itu sampai setengah juz. Itu saja apa tajwidnya kita nggak tahu betul apa enggak. Iya. Kalau kita pakai tajwid betulan itu lama, ya. Yang lancar aja bisa sampai 45 menit. Nah, perubahan yang tampak sederhana ini menjadi langkah besar dalam merapikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak menilai banyaknya amal semata, tetapi juga keikhlasan dan istiqomah dalam mengerjakannya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Itu yang pertama yang harus kita rapikan adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki sholat, membiasakan baca Al-Quran, apalagi sering berzikir, sering beristighfar. Karena kalau kita sering beristighfar, ketika ada tersandung batu pun yang keluar dari kita mulut kita adalah istighfar. Ada apa-apa pasti istighfar. Keserempet saja pasti istighfar. Karena terbiasa. Coba kalau terbiasa dengan yang jorok-jorok, apalagi yang namanya hewan itu. Kesandung aja kaki 4 yang keluar. Nah, dan lain sebagainya. Karena lisan kita itu terbiasa dengan apa yang kita lakukan. Maka sering-seringlah untuk berzikir, sholawat, ya, sambil nyetrika sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini enggak, kadang nyetrika sambil nonton dracil, nah, sambil nonton drakor. Kalau ibu muda sekarang nggak terlalu doyan ya drakor dracil itu ya. Nah, senangnya sinetron Indosiar. Enggak juga, enggak usum masalah. Enggak usum ya. Apalagi yang apa sinetron hidayah itu kan usum. Azab apa azab. Allah karim, itu masa kami masih nom banget di sini.
Nah, wah itu, wah, wah itu. Bahas MBG. Mudah-mudahan sekarang itu kan senangannya sama istri saya juga kayak gitu. MBG, MBG. Terus enaknya gimana? Dulu saja nih enak dan pak gitu. Itu yang ke satu. Yang kedua, ketika hubungan kita dengan Allah itu rapi, maka yang kita rapikan adalah hubungan kita dengan manusia. Islahul alaqah ma'an nas. Ya. Islam itu mengajarkan bahwa seorang muslim tidak cukup hanya rajin beribadah saja, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik kepada orang lain. Ibadah ritual kita ada buahnya ketika menjadi kesalehan sosial. Jangan sampai ada orang itu rajin secara ritual, tetapi secara sosial dia buruk. Sholatnya nggak pernah tinggal 5 waktu jamaah, tetapi ketika dengan orang lain dianya sombong amat gitu, maka suka merendahkan orang lain. Jangan sampai juga menuduh orang lain itu sesat semuanya, itu bahaya. Nah, sebab banyak amal yang menjadi sia-sia karena masih membawa kezaliman terhadap sesama. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kanat lahu madlimatun li akhihi min irdi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun hak lain-lainnya, hendaklah ia meminta penyelesaiannya hari ini sebelum datang hari yang tidak berguna lagi, dinar dan dirham, artinya hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, bunda-bundaku sekalian, kadang kita ini mengira dosa besar itu hanya meninggalkan salat atau tidak berpuasa. Banyak dari kita ini memandang bahwasanya dosa besar adalah meninggalkan salat, meninggalkan puasa. Padahal hati-hati, menyakiti orang lain, memutus silaturahmi, menggunjing, menyebarkan cerita yang belum tentu benar, atau enggan meminta maaf juga merupakan perkara yang harus segera dibereskan sebelum kematian datang. Illa man atallah biqalbin salim. Orang yang betul-betul diterima Allah adalah orang yang qalbunya salim ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbun salim itu apa? Ada ulama tafsir mengatakan orang yang meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan. Akan tetapi ulama tazkiyatun nafas mengatakan qalbun salim itu mati tidak membawa permusuhan, mati tidak membawa dendam, mati tidak membawa kebencian. Ya. Nah, kita tidak tahu siapa yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya jika suatu hari nanti kita ingin meminta maaf kepada seorang tetapi ternyata ia atau kita lebih dahulu meninggal di dunia. Contoh yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, terkadang kita itu mudah terpancing di grup WhatsApp. Ya, saat ini itu banyak ibu-ibu bergabung dalam grup keluarga sekolah. Sekolah aja dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Belum nanti keluarga, nanti keluarga dari laki-laki Bani apa? Dari Bani nanti Bani Ismail, Bani Israel dan lain sebagainya. Diikuti semuanya. Pengajian aja nggak cukup satu ya benar ya. Banyak. Ini Rodatul Ilmi. Nanti ada istiqomah, ada kurma, ya. Ada apa lagi? Ada wes macam-macam, grup haji, RT. Ya kalau rumahnya nggak pindah-pindah, kalau rumahnya pindah-pindah terus, RT-nya berapa sudah? Nah, masjid. Belum nanti kalau jadi takmir penuh. Kami aja ada 55 grup di sini. Tahap apa ini?
tak apa-apa. Nah, jadi kadang hanya karena salah paham dan membaca pesan muncul perasaan tersinggung ya. Saling sindir bukan bermusuhan, bahkan sampai bermusuhan. Gara-gara kita salah paham, salah share yang kita share itu, akhirnya salah paham, tersinggung dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi masalah itu selesai jika salah satu pihak mau menghubungi secara pribadi dan berkata, "Oh, ngapunten ya. Maaf ya mungkin kita salah paham." Apa salahnya kayak gitu? Misalnya Bu Nur nge-share apa, ternyata itu berkaitan dengan relate kehidupannya dengan Ibu B. Akhirnya Ibu B nggak terima, kan panjang itu biasanya di grup ya. Tetapi responnya Bu Nur harus tenang, terus ditemui atau dijawab Ibu, ngapunten kalau ini mungkin nggak, mungkin mungkin kita salah paham atau saya nggak sengaja, ngapunten gitu. Itu kan enak Bu kalau kita, apalagi kalau saling ketemu. Kalau setiap WhatsApp itu kadang kita nggak ngerti, ya, nggak ngerti ekspresi orang sedang ngetik, ngasih emotik senyum aja sambil merengek kadang, ya kan? Ada gambar kuning cengengesan itu Bu, tapi ketika ngetik itu nggak sesuai dengan hatinya kan? Makanya lebih baik itu bertatap muka seperti ini. Nah, tidak semua masalah harus diselesaikan di grup, banyak yang lebih indah diselesaikan dengan akhlak dan kelembutan untuk betul-betul marem gitu loh. Lebih baik kita temui orangnya secara langsung. Biar orang menilai kita bermusuhan di grup WhatsApp, tapi di balik itu kita ngopi bareng. Itu kalau laki-laki. Nah, contoh lain yang paling banyak di zaman ini adalah membanding-bandingkan keluarga. Ada ibu-ibu yang sering berkata, anak Bu A kok pinter sekali ya, suami Bu B itu lebih perhatian ya, rumah tangganya kok lebih bagus. Nah, ucapan seperti ini tampak sederhana tetapi bisa melahirkan iri hati. Kedua, meremehkan nikmat Allah yang sudah diberikan kepadanya, bahkan melukai hati pasangan dan anak-anak. Ya. Seorang muslimah itu seharusnya lebih banyak bersyukur daripada membandingkan. Zaman sekarang ini perceraian itu banyak dikarenakan faktor ekonomi katanya. Mau faktor ekonomi, bunda-bunda sekalian, mau dibukakan lebar-lebar pintu rezeki, tetapi ketika kita menutup pintu syukur kita itu nggak bakalan bisa cukup. Ya. Apalagi ketika dia ada teman itu yang jadi lawyer itu, Ustaz ini kok, padahal suaminya tuh nafkahi kok, ngasih makan kok, nggak ngasih makan aja, ngasih uang bulanan juga khusus untuk istrinya, tapi istrinya ketika diangkat jadi P3K, yang setengah paruh waktu, gaji separuh nyawa itu loh. Nah, separuh waktu, gajinya separuh nyawa. Nah, itu langsung mengajukan gugat cerai. Ini dikarenakan tidak ada syukur. Makanya ngapunten, nanti Rasulullah pernah mengatakan yang paling banyak masuk neraka itu adalah wanita yang dianya banyak kufur nikmat dalam suami, nggak bersyukur, terlalu membanding-bandingkan. Kalau kita terlalu banyak membandingkan, menjadikan nikmat orang lain sebagai standar nikmat kita, itu nggak bakal bisa. Setiap kita pasti ada nikmat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain juga ada nikmat yang kita tidak miliki. Orang lain punya mobil Alphard, kita nggak punya. Kita pengen, cuman ketika dapat mobil Alphard pusing kita Bu. Pajaknya mahal, BBM-nya mahal.
Kita kan pengennya gayanya tok kadang. Dipakai juga kemana tuh Bu? Nah, bingung loh? Bingung. Mau kemana pakai Alphard? Yang pasar bandar lah. Pasar bandar pakai Alphard. Nah, makanya jangan suka membanding-bandingkan nikmat orang lain dengan kita. Kita punya nikmat sendiri yang sudah diberikan Allah, itulah kita syukuri. Biarlah istri suami kita seperti itu. Yang penting dia sholat nggak pernah tinggal, sama anak baik, sama kita baik. Udahlah itu aja. Ngelihat artis Korea, oh kacau. Kono modal Bu, operasi plastik. Kalau suami kita mau operasi plastik pakai apa? Ember ditambal dari sana. Nggak bisa seperti itu. Orang Korea kita adu dengan wong Kediri, oh nggak cocok. Nah, seorang muslimah seharusnya lebih banyak bersyukur daripada membandingkan. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Terima kasih. Tahun nombor. Kadang kan ada juga ustadz yang dari nomnya itu nggak gaul lah istilahnya. Kalau kita kan dulu kan memang nggak banyak belajar seperti ini. Sekarang aja sok-sokan jadi ustadz gitu. Kalau dulu tuh pemain bola, kami ini pemain bola, pemain basket. Kadang kan ngeband juga dulu. Masih santri. Tua seperti ini ngaji, Pak. Nah. Contoh yang lain ya, yang paling banyak dilakukan oleh muslimah zaman sekarang adalah memutus silaturahmi karena persoalan warisan atau masalah keluarga. Ya. Tidak sedikit saudara kandung yang bertahun-tahun tidak saling berkunjung hanya karena persoalan harta, pembagian warisan atau kesalahpahaman yang lama. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidaklah masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Jangan sampai kita menunggu hari raya dulu untuk menunggu orang lain untuk memulai. Bisa jadi telepon sederhana kita, sebuah pesan singkat kita, atau kunjungan untuk meminta maaf menjadi sebab Allah melapangkan hati dan menghapus dosa kita. Japri aja saya gitu. Iya sehat lur. Sama adik, sama kakak kita. Nah, dirajut lagi silaturahmi. Ada juga contoh yang lain itu, ini kita kalau nggak pakai contoh kita nggak relate, nggak bisa kita jadikan pelajaran. Lisan kita kadang-kadang nggak terjaga. Dalam obrolan sehari-hari terkadang pembicaraan berubah menjadi yang namanya gibah. Cocok. Ibu-ibu itu kami pernah ngomong, bunda-bunda semakin tak bersuara makin tajam gibahnya. Pakai isyarat. Nah, itu nggak ngomong, cuman tajam gitu. Nah, awalnya terkadang gibah itu bertanya tentang kabar seseorang. Piye kabari Bu Fulan? Awalnya itu, tapi ujung-ujungnya cari anak yang ini ya. Nah, itu loh. Ketoknya rumah tangga ini masalah gitu. Tanpa sadar kadang kita tuh menikmati pembicaraan yang tidak Allah sukai. Apalagi tambah disuguhi es teh, enak gorengannya. Yes. Nanti makanya ketika di pengajian ini jangan dijadikan seperti itu. Nah, maka sebelum kita berbicara kita tanyakan dulu kepada diri sendiri, kalau saya yang dibicarakan seperti ini, apakah kita senang? Ya. Ketika kita mulai mau ingin ngerasani uang itu, kita tanyakan diri kita, jadi aku dirasani uang senang apa enggak?
Karena dalam sebuah hadis itu seorang mukmin itu mencintai mukmin yang lainnya sebagaimana ia mencintai dirinya. Penjelasan hadis tersebut sebagaimana mukmin tidak menyukai dirinya, begitu apa? Tidaklah dia menyukai apa yang terjadi pada orang lain sebagaimana dia tidak menyukai apa yang terjadi pada dirinya. Seperti itu. Maka ketika kita ingin membicarakan keburukan orang lain, tanyakan pada diri kita, apakah kita senang ketika kita jadi objek pembicaraan. Seperti itu. Jika jawabannya tidak, maka lebih baik di falyakul khairan aw liyasmut. Kita itu diajarkan berkata baik, apabila tidak lebih baik diam. Nah, kita ini terkadang diamnya gara-gara sariawan, bukan itu. Maka apabila kita ambil pelajaran dari contoh-contoh tadi, cobalah kita itu sebelum tidur malam biasakan bermuhasabah dengan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan saja. Yang pertama, kita lihat dari pagi sampai malam sebelum kita tidur, ada nggak hari ini kita itu menyakiti orang lain kira-kira? Kira-kira tahu ngomong lisan kita ada yang menyakiti orang lain nggak? Gitu ya. Terus apakah ada orang yang perlu saya mintai maaf? Pernah nggak kayak gitu? Kita kan kadang-kadang sebelum tidur ya, kurang ini ngeleser, kurang ini ngeleser. Jarang kita itu seperti yang diriwayatkan oleh para sahabat itu, ada seorang wanita dikasih isyarat Rasulullah, wahai sahabat, wanita itu ahli surga. Kaget para sahabat. Dilihat sholatnya biasa aja, dilihat ibadahnya nggak ada yang istimewa. Ternyata kebiasaannya adalah memaafkan orang lain sebelum tidur. Jadi dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku maafkan semua yang menyakitiku pada hari ini. Ketika dia yang berbuat salah, dia mencari orang yang dia sakiti. Nyuwun ngapunten, ya. Nah, yang ketiga yang kita tanyakan pada diri kita itu adalah apakah ada hubungan yang harus kita perbaiki. Coba Bu, ya. Saudara kita, teman kita, dan lain sebagainya. Jangan menunggu besok. Mari dan diberesin. Ya. Sebab kita tidak pernah tahu apakah esok masih menjadi bagian dari umur kita atau tidak. Maka ingat, salah satu tanda indahnya aurat seorang muslimah bukan hanya rajin sujud kepada Allah, tetapi juga menjadi pribadi yang kehadirannya menenangkan hati orang lain. Bahkan yang lebih utama menjadi penenang bagi pasangan hidupnya. Itu yang kedua. Sesama manusia kita perbaiki. Yang ketiga, hal yang ketiga yang harus diperbaiki adalah rapikan amanah dan hak orang lain. Budak-budakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ketiga ini yang harus kita rapikan sebelum kematian menjemput adalah amanah dan hak orang lain. Banyak orang yang rajin sholat, banyak dari kita ini yang gemar mengikuti pengajian, bahkan menjadi pengisi pengajian. Bahkan ada yang juga rajin sedekah. Namun di saat yang sama masih membawa hutang yang tidak diselesaikan, barang pinjaman yang perlu dikembalikan, atau amanah yang diabaikan. Nanti contoh amanah yang diabaikan itu bagaimana? Islam mengajarkan bahwa hak manusia adalah perkara yang sangat berat. Allah mungkin mengampuni dosa yang berkaitan dengan haknya jika hamba itu bertobat. Akan tetapi ketika dosa itu berkaitan dengan hak adami, hak sesama manusia, harus diselesaikan dengan pemilik hak tersebut. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi hatta yubda anhu. Jiwa seorang mukmin tertahan karena utangnya sampai utang itu dilunasi. Dan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menyelesaikan amanah dan hak orang lain sebelum kita meninggal dunia. Apa saja yang termasuk amanah? 1.
hutang yang belum dibayar. Ya. Yang kedua, barang pinjaman yang belum dikembalikan. Yang ketiga, titipan uang atau barang. Yang keempat, janji yang belum tunaikan. Aman, yang kelima, amanah sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, atau pengurus suatu kegiatan. Yang terakhir adalah harta yang bukan hak kita tetapi masih kita kuasai. Itu. Ada berapa tadi? Ada 6. Utang yang belum dibayar, barang pinjaman yang belum dikembalikan, titipan uang atau barang, janji yang belum ditunaikan, amanah sebagai istri, ibu, anak, atau pengurus suatu kegiatan, harta yang bukan hak kita tetapi masih kita kuasai. Contoh yang pertama, belanja dengan sistem pay letter. Kalau bunda-bunda zaman bunda itu nggak ada pay letter ya, cuman bayarin engkau. Ada ibu yang sering mengambil barang di warung tetangganya dengan berkata, nanti ya, saya bayar bulan depan. Lama kelamaan jumlahnya bertambah, tetapi tidak segera dilunasi, padahal sebenarnya sudah memiliki rezeki untuk membayarnya. Inilah orang kalau menunda-nunda bayar hutang, pasti akan menumpuk. Mungkin bagi kita jumlah hanya 10-an atau ratusan ribu rupiah, namun di sisi Allah itu tetap hak orang lain yang akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan kami pernah cerita, mungkin dari kita ini dulu waktu masih kecil pernah makan bakwan 5 ngaku 2. Nah, itu akan menjadi catatan di hari kiamat. Karena kalau kita mengikuti ayat Al-Quran itu, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Orang yang melakukan ghil itu bisa diartikan korupsi sekarang, penipuan, atau yang tadi itu, maka dia akan menggendong apa yang ia curangi di hari kiamat. Ada orang gendong Avanza, ada orang gendong sertifikat rumah, ada yang gendong bakwan, kan lucu nanti. Putih-putih itu yang pertama. Yang kedua, meminjam barang tetapi lupa mengembalikannya. Ya, bunda-bunda sekalian, misalnya kebiasaan kita ini minjam panci untuk acara keluarga, ya, kursi untuk hajatan, mukena untuk sholat, buku untuk pengajian, atau peralatan dapur milik tetangga. Karena terlalu lama dipakai, akhirnya dianggap milik sendiri. Semuanya harus lali. Jangan seperti itu. Allah nggak pernah lali. Senyum-senyum ibu ya. Kata ya aku ini. Mari kita habis ini selesaikan. Ya. Minjem panci masjid dibawa ke rumah. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan agar ada amanah dikembalikan kepada pemiliknya. Jangan sampai kita wafat sementara masih membawa barang milik orang lain. Makanya apapun barang orang lain, kita harus audit di rumah kita. Apa saja yang pernah kita pinjam, apa saja yang pernah kita bawa. Lihat panci, piring-piring. Ya, piring siapa ya? Kok nggak pernah beli piring ini? Tiba-tiba ada. Nah, yang ketiga, menjadi bendahara atau panitia pengajian. Ini kita bawa di sini biar nanti bunda-bunda bisa belajar. Ya, banyak bunda-bunda ini dipercaya mengelola kas arisan, dana sosial, infak pengajian, atau kegiatan masjid. Nah, amanah ini bukan sekedar soal mencatat uang, tetapi juga menjaga kejujuran. Sekecil apapun dana yang digunakan tanpa izin atau tidak dipertanggungjawabkan, kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu biasakan membuat catatan yang rapi, terbuka, dan dapat diperiksa oleh semua anggota. Makanya ketika kami diamanai untuk donasi tentang pengajian ta'awun, itu mesti yang dapat berapa, nanti setelah acara kami laporkan berapa. Ya,
Kasnya berapa, kembalinya larinya kemana. Harus seperti itu, karena selama ini nggak terbuka. Tamu sama saya, nggak bisa gitu. Karena apa? Karena nanti yang tanggung jawab itu takmin. Ini nanti merambat-lambat, nanti Pak Jumat juga harus saya gitu kan. 1 bulan harus ada laporan ke jamaah. Kan udah ditempel di situ tadi. Jamaah nggak semuanya bisa melihat yang di papan. Nanti kalau nggak bisa saya formatkan. Itu loh. Kami kalau masalah kayak gini keras betul. Masalahnya apa? Uang umat itu kalau pelajaran dari Gontor dulu, kamu sama uang umat jangan pernah berpikir untuk meminjam dan mengembalikan. Gak bisa mengembalikan, sulit kamu mengembalikannya. Jangan dipakai-pakai. KWC yang kau dibalik deh, jajalan. Susah dikembalikan. Itu hati-hati betulan. Makanya serupiah apapun harus dilaporkan. Itu pelajaran dari kami dulu. Seperti itu. 1000, 1000, 200, 200, 500, 500 harus kita sebutkan di situ. Sekecil apapun harus kita lapor. Berapa yang masuk, berapa yang dibelanjakan, berapa yang lain sebagainya harus kita laporkan. Nanti kalau ibu-ibu pengajar menuntut ilmi mau istilahnya konsultasi tentang pengelolaan keuangan pengajian, boleh nanti dibantu sama Ustaz Fadril. Ini gampangan loh, insya Allah. Ibu anak EDW kok ya. Saya kalau salah kadang diseneni juga sama ibu. Oh ngampun, saya bilang. Biasa seperti itu. Kadang kami jadi ustaz, kadang kami jadi anak, kadang kami jadi bapak, gitu. Peran laki-laki. Jadi kalau melihat kami jangan terlalu sakral. Ambil yang kiranya ada ilmunya saja. Itulah yang jadi. Itu ya. Yang keempat, hal yang keempat adalah rapikan bekal akhirat kita. I'dadu zadil akhirah. Ya. Jadi bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hendak bepergian jauh, tentu ia akan menyiapkan bekal. Hanya dengan kalau mau jalan-jalan ke pantai, itu sembarang kalir itu dibawa diusungi, ya. Apalagi kalau pengajian Nurutul Ilmi, para wisata sama-sama ke CLS gitu. Mesti nanti satu orang itu ada yang bawa sak kerupuknya dikusui biasanya. Karena kenapa? Karena bapak-bapak saja ekstrim, apalagi ibu-ibu. Begitu juga dengan perjalanan yang jauh yang tidak tahu kapan akan selesainya. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak persiapan yang harus dilakukan. Anehnya, kita begitu serius menyiapkan bekal untuk liburan beberapa hari atau untuk masa pensiun puluhan tahun, tetapi sering lupa menyiapkan bekal untuk perjalanan yang paling panjang, yaitu perjalanan untuk menuju kampung akhirat yang tidak akan pernah berakhir. Kapan akhirnya? Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa," maka tazawwadu, berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bekal akhirat bukanlah harta yang banyak, bukanlah rumah yang mewah, atau bukanlah perhiasan yang mahal. Ya. Semua itu akan kita tinggalkan. Mudah-mudahan sekalian, harta kita yang bertumpuk-tumpuk itu, rumah kita yang dari depan sampai belakang bisa dibuat lapangan futsal itu, ya. Atau perhiasan kita yang segede-gede rantai kapal itu, yang biasanya kalau dipakai pengajian, kami kan pernah ngaji di Kurma kalau nggak salah ya, di mana itu, kalau pakai pakaian pakai perhiasan itu seadanya saja.
Kalau dia letaknya tuh memang harus di dalam jilbab, ya sudah, jangan di luar jilbab. Kayak kalung itu kan tidak di dalam baju. Ini enggak, sengaja kalau mau ngambil apa-apa pun ditunjuk-tunjukin. Biar kelihatan gelangnya lu. Oh, itu kan jambret baru tahu rasa itu. Bekal yang akan menemani kita dalam kubur hanyalah iman kita, amal soleh kita, dan amal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Apa yang kita belanjakan, apa yang kita infakkan dari harta kita, dari rumah kita, itulah yang akan kita bawa nanti di akhirat. Sedangkan yang kita kumpulkan, yang kita wariskan kepada anak cucu kita itu akan menjadi milik anak waris kita. Ya. Belum tentu itu menjadi amal soleh, na'udzubillah menjadi wasilah untuk maksiat. Ada nggak kira-kira seorang anak itu bermaksiat dengan harta orang tuanya? Banyak. Ya, dengan uang bapaknya yang dulunya pejabat itu dianya akhirnya banyak berzina, banyak A, B, C, D, main narkoba dan lain sebagainya. Bekal yang akan menemani kita dalam kubur hanya iman, amal soleh, dan amal yang pahalanya terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'ahu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw walidin shalih yad'u lah." Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan. Hadis riwayat Muslim. 3 ini yang harus kita, kalau kita punya ilmu, buatlah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya harta, buatlah harta kita itu untuk sedekah jariah. Contohnya apa? Bangun sumur, ya. Apalagi sedekah jariah itu. Sebenarnya mudah-mudahan sekalian, kalau punya dana banyak itu, carilah anak dari jamaah kita ini yang pinter, kita diberikan beasiswa, dipondokkan, itu nanti jariah yang bertumpul-tumpul. Di pondok hafal Quran, belajar hadis dan sebagainya. Jadi ngajar lagi, punya murid ngajar lagi. Itu panjenengan dapat juga lagi. Sekarang kan yang paling urgent itu memang pendidikan. Orang-orang pintar agama itu sudah banyak meninggal sekarang. Sisa-sisanya cuma tukang ceramah kayak kami semuanya. Ya. Yang betul-betul paham Quran, Sunnah dan lain sebagainya, hafal 30 juz, hafal hadis ribuan di luar kepala. Kalau kami ini hafal hadis di laptop mati, hadis hilang. Nah, makanya kami itu keberatan, kami berkali-kali ngomong keberatan kalau dinilai sebagai ulama. Enggak, kami hanya sekedar mubalik. Ya. Tapi belajar, tetap belajar terus. Kalau kita punya anak, didik anak kita itu menjadi waladun soleh. Karena seabdul-abdulnya doa orang lain itu, yang pasti lebih sampai itu anaknya sendiri. Maka ngapunten, apabila dari panjenengan di sini itu ada yang masih menjalani tradisi seperti kirim doa, ya, kalau yang melakukan itu anaknya sendiri, itu insya Allah bagus. Yang saya sayangkan itu ketika acara seperti itu, yang mimpin doa, yang baca yasin, yang ABCD orang lain, anak dan keluarganya nyambut tamu sambil rokokan, sibuk di dapur dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kami kemarin itu di Sumatera tradisi seperti itu kan masih kuat sekali.
Terus kalau kami mau nguruskan, bisa-bisa diikuti saja. Terus ditanyakan, ini siapa yang mau mimpin, yang mau baca Yasin siapa, yang mau doa siapa, tak garap semuanya, saya gitu kan. Oh iya, oke. Okay. Enek, ada kiai dari Jawa, ada orang Muhammadiyah. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang muslim tidak hanya berpikir tentang amal untuk hari ini saja, tetapi amal yang pahalanya terus mengalir setelah wafat. Nah, contoh sekarang itu apabila kita lihat, kita ini sering menabung untuk anak, tetapi lupa menabung pahala untuk diri sendiri. Ya. Setiap ibu ingin pasti yang namanya meninggalkan warisan terbaik bagi anak-anaknya, karena memang saran dari Quran seperti itu. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita dengan keadaan doa lemah. Nah, akan tetapi banyak kita ini lupa menabung pahala untuk diri kita sendiri. Ada yang menabung untuk biaya sekolah, ada yang menabung untuk beli tanah, ada yang untuk membangun rumah. Semua itu baik, namun jangan sampai kita lupa meninggalkan warisan yang lebih berharga, yaitu anak yang mengenal Allah, mengajarkan sholat, mencintai Al-Quran, selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Anak pintar-pintar semuanya, kuliah di ITB semuanya, Institut Tekanan Batin. Nah, kuliah di situ semuanya, berduit semuanya. Tetapi ketika disuruh untuk baca doa kedua orang tua, bakbet. Karena apa? Karena dari kecil tidak dibiasakan untuk mengenal hal tersebut. Karena kenapa? Karena orang tua sekarang ini terkadang lebih bangga anaknya itu prestasi matematika, bahasa Inggris. Tetapi ketika anaknya itu rajin sholat, subuhan terus, terkadang kita nggak kasih reward di situ. Ya, nggak menghargai mereka seperti itu. Makanya didiklah anak-anak kita dari kecil seperti itu. Bagaimana caranya? Ajak anak kita, jangan diperintah-perintah saja, jadilah teladan. Terkadang kita ini hanya sekedar bisa merintah, sholat! Tetapi kita sendiri masih sering main HP di depan dia. Anaknya bangkong, itu nanti nggak ada asar. Jadi benci saja. Apalagi generasi sekarang, Bu, generasi Alpha, Al-Fatihah semuanya, Bu. Ya. Nah, bisa jadi rumah yang kita tinggalkan suatu hari nanti akan dijual oleh ahli waris kita. Ya. Harta yang habis dibagi. Tapi doa anak yang soleh akan terus mengalir sampai kita berada di dalam kubur. Nah, ini sepupu saya ini, WA ini belum tak balas. Bang, kan agak mampu dia ya. Gimana? Buat dibuatkan buku Yasin. Mau tak berjawab, gak usah sumbangin aja uangnya ke pembangunan masjid apa-apa biar jadi. Buku Yasin di sana tuh buku, entah foto siapa-siapa aja di situ. Hah? Foto terlalu simbolik. Quran udah ada Yasin. Ya. HP sudah ada Yasin, tinggal download. Masa jawab itu belum nanti habis pengajian. Ya, Bang, udah buat. Ini kan 40 hari kan. Udah buat. Ya, agak orang PLN agak mampu. Mau dibuatin sama dia, nggak usah buat anu aja. Disumbangkan aja ke pahalanya diniatkan untuk almarhum. Masalahnya ayah kami dulu, ibu-ibu, cuma bercerita. Ponakan-ponakan dulu kan banyak yang ditinggal meninggal oleh ayahnya ketika masih kecil-kecil. Yang ngurusi ayah saya. Jadi ayah mengganti. Makanya kami ketika merantau itu yang kami temui itu anak baik, bapak baik-baik semuanya. Ketemunya kayak ibu-ibu ini semuanya.
Dikasih pengganti ibu-ibu baik semua. Hilang ibu sana, dapat ibu di sini banyak. Ah, jangan mertua baru gitu aja. Kalau ibu lainnya ibu semua. Nah, ya, yang di hati mertua baru atau misalnya nanti itu kiamat subro nanti. Ya, ya. Tidak semua orang mampu menjadi tidak semuanya kita itu nanti memiliki yang namanya 3 hal ini. Pasti ada salah satu dari kita ini memiliki 3 hal ini. Apa tadi? Ada yang punya ilmu, ada yang punya anak, ada yang punya harta. Ya, yang harta jadikan harta jariah. Yang punya anak jadi anak jadi soleh. Yang punya ilmu buatlah ilmu itu bermanfaat. Ya. Maka 4 hal tadi yang harus kita perhatikan sebagai muhasabah saja. Bayangkan budak-budak sekalian, suatu hari pakaian kita masih tergantung di lemari, gelas yang biasa kita gunakan masih ada di meja, tempat tidur kita masih rapi, nomor telepon kita masih tersimpan dalam ponsel keluarga, tetapi kita sudah tidak lagi bisa menambah 1 rakaat sholat, tidak bisa lagi untuk membaca 1 ayat Al-Quran atau 1 rupiah untuk sedekah. Saat itu penyesalan sudah tidak berguna dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Kesimpulan kajian kita pada hari ini, sebelum tamu itu datang yaitu kematian, adalah kita merapikan 4 hal perkara. Yang pertama, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui taubat dan istiqamah dan ibadah. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia dengan saling memaafkan dan menjaga silaturahim. Mangkel sesama mangkel itu biasa. Cuman ketika kita datang salaman, ngapunten kalau ada salah selama ini, itu enak sekali, enteng sekali. Ya. Cuman terkadang kita ini sulit untuk minta maaf. Meminta maaf itu gampang, yang sulit itu mau maaf. Orang kere, nah ini kalau oh Kediri kan biasa kodenya orang kere. Kalau sudah nggak putus sama orang lain. Nah, yang ketiga, amanah dan hak orang lain dengan melunasi hutang kita, menunaikan janji kita. Ya, bapak-bapak yang pernah janji apa sama ibu-ibu ditunaikan. Ibu-ibu pernah janji apa sama bapak-bapak ditunaikan. Mas Indra nanti ada janji apa yang masih terbengkalai sama istrinya ditunaikan. Monggo dioleh-oleh Pak. Dan mengembalikan titipan. Yang keempat, bekal akhirat dengan memperbanyak amal soleh yang pahalanya terus mengalir. Ya, maka bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan menunggu dipanggil untuk mengurus jenazah kita, sementara kita belum sempat mengurus kehidupan kita. Kematian tidak menunggu orang yang sudah siap, tetapi orang yang bijak adalah orang yang selalu mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput. Pas. Mungkin ada sesi pertanyaan dulu. Mungkin dari bunda-bunda ada yang mau bertanya. Jangan berat-berat karena beban hidup sudah berat. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah, Ustaz, saya kan pernah berkonsultasi dengan Ustaz masalah apa. Masalah kajian di sini secara terbuka laporannya saya share di grup. Tapi saya tanya sama ibu, kalau saya mengeluarkan uang untuk donasi itu saya tanyakan, setuju apa enggak? Insya Allah. Alhamdulillah. Sudah. Saya juga takut Ustaz. Saya pernah saja sama waktu di masjid di pas itu saya langsung. Insya Allah ibu-ibu, karena saya sering dengan Ustaz Karamah itu hari Senin sama Kamis itu saya tuh insya Allah saya praktekkan. Karena satu ilmu sedikit tahu harus dipraktekkan ya saya. Monggo ibu-ibu yang mau tanya, ada yang mau tanya?
tanya. Monggo. Monggo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang hubungan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Misalnya kita ada masalah dengan seseorang tapi berlama banget, terus kita berharap kepada orang itu. Lost kontak. Terus cara memperbaikinya seperti apa? Doakan dia dengan yang baik. Ketika kita mendoa, cara menghilangkan ghil, menghilangkan kebencian dalam diri kita itu apa? Mendoakan orang tersebut dengan hal yang baik. Ya. Tahu mau angkel, misalnya tahu nyilih sendal orang balik, ikhlaskan itu, doakan dia, tolong hati kita enteng. Karena kami berkali-kali merakit kayak gitu. Wah. Maksudnya itu bisa. Insya Allah bisa. Kita kan nggak harus nyari-nyari ini, enggak kan? Insya Allah bisa. Penting kita maafkan. Ya. Hubungan yang dulunya buruk itu kan kita yang menyebabkan itu. Yeah. Dari pihak yang tapi soalnya kita bisa ya setelah belajar itu cukup dengan doakan saya dan maafkan kalau memang dari dia yang berbuat salah. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah satu karakteristik orang muttaqin itu adalah senantiasa memaafkan. Ya, sebelum kamu berlaku salah sudah aku maafkan. Wah, omongannya manis sekali, Ustaz. Bisa praktek Kak? Insya Allah sering seperti itu. Mau angkel bolak-balik, terkadang sama orang yang kami mangkel itu tak datangnya, tak bawakan roti, tak ajak ngobrol. Kalau orang yang kelihatan nggak mampu, bawakan beras 5 kilo, nanti seminggu lagi 5 kilo, buai bagaimana ini? Oh, bakno kekurangan beras gitu. Kayak gitu. Kadang kan memang kurang anu. Monggo. Monggo, satu lagi. Salam. Ini misalnya kita sudah berumah tangga, terus kita kasih ekonomi itu, kita ingin uang ke ayah, terus berapa bulan itu ayah, kita belum memberikan ayah sudah meninggal, itu gimana? Utangnya gimana? Utangnya kita omongkan, kembalikan dulu uang ayah. Masih ada ibu kan ketika itu? Apa sudah nggak ada juga? Nah, kembalikan ke ibu. Bu, ini utang saya sama ayah. Setelah itu jangan, ya sudah, dikembalikan ke ibu. Tapi kalau kata ibu, wes ojo dibalik nih, berarti sudah. Itu menjadi hibahnya orang tua kepada kita, gitu ya. Gimana? Gak pernah tahu? Kita kasih tahu. Nah, bu, saya kemarin pernah minjem uang bapak. Segini. Ini saya kembalikan. Nah, nanti ibu ketika pasti akan ngomong. Gak mungkin kalau ibu itu jarang. Biasanya wis tunduk kawinan. Rata-rata seperti itu. Itu berarti jadi tipe orang tua kepada kita. Masanya uangnya banyak ya Pak? Banyak. Assalamualaikum, Ibu ya. Gini Pak, saya kan punya suami itu punya kakak. Dan kakaknya itu dia tuh nggak pernah, dia suami nggak pernah kunjungan kakak. Dan waktu ke kunjungan kakak, dia nggak mau menerima itu gimana? Kakaknya nggak mau menerima? Ini jadi kan saya sudah datang, itu tidur sama suami itu loh, kakak tidur gitu. Dia datangi, dia nggak mau bangun, sebenarnya ada gimana waktu itu mereka nggak pernah ada kesalahan, berarti itu gimana? Itu apa sudah termasuk memutus silaturahmi atau gimana? Kalau kita kita kan berusaha ke sana, berarti kita nggak mau putus. Iya. Nah. Kita sudah berusaha ke sana, tapi dia itu
Itu syai'un akhir, sebenarnya urusan dia sama Allah. Penting urusan kita selesai. Kita yang berusaha, pokoknya kita tetap berharap ya Allah bukakan hidayah pada saudara kita. Kayak gitu. Masalahnya kita terkadang lupa mendoakan saudara sendiri, bukan? Saya pun seperti itu. Kami sama adik kandung itu kadang-kadang nggak cocok karena ada beberapa masalah. Tetapi ketika ada untuk menyambung silaturahmi itu kadang-kadang tak transfer, kayak jajan. Habis itu lembut bu, bang, dikit-dikit bang. Wah, akhirnya bang itu akhirnya. Habis lah bang ini. Kasihan suami saya, nanti sama Allah dia itu kasihan. Yang penting sudah berusaha untuk menyambung. Doakan nanti. Kadang-kadang suatu saat nanti orang itu dibuatkan butuh dengan kita. Nanti datang kepada kita, jangan kita tolak. Disitulah Allah ingin memperbaiki hubungan antara kita lagi. Seperti itu ya. Jalannya macam-macam. Kadang-kadang kita itu baru mau dipersatukan ketika ada masalah. Entah kita dibuat butuh, makanya jangan pernah merasa nggak butuh sama orang lain tentang kekayaan. Ujung-ujungnya butuh. Manusia itu fitrahnya pasti butuh orang lain. Mati pun kita disolatkan, diantar. Ini sebudal diri, nggak ada tuh, nggak ada. Fitrahnya kita seperti itu. Lahir ditolong orang, meninggal pun ditolong orang. Sampun ya. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majelis taklim ini berkah, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kirimkan doa kepada saudari Ibunda Siti Rifa'ah yang masih sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada beliau, memberikan kesehatan, dan menghapus dosa-dosa beliau dengan sakit tersebut. Ala hadirin yang salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammin takbirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuman waj'al min ba'diha tafarraqan min ba'diha tafarraqan ma'suman. Allahumma ya Allah rabban nasi adhibil ba'sha ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman wala alaman. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ridha dengan apa yang kita lakukan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم.